Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anak yang hebat? Hari ini bersama Mem Eliasti kita akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris dengan tema passive voice, kalimat pasif. Yang pertama, pengertian. Sebelum kita membahas apa itu kalimat pasif atau passive voice, kita melihat terlebih dahulu kalimat aktif atau active voice. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan passive voice atau kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimatnya menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi, perbedaan active voice dengan passive voice adalah kalau active voice subjeknya yang melakukan aksi, sementara kalau passive voice subjeknya menerima aksi. Ciri kalimat active voice dan passive voice. Active voice. Pada kalimat aktif, subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Kalimat aktif memiliki pola subjek, verb, objek. Kalimat aktif memerlukan objek setelah mendapat predikat subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Jadi, kalau kalimat aktif, pola kalimatnya adalah subjek, verb, objek. Subjek melakukan aksi terhadap objek. Kalimat passive voice, cirinya adalah sebagai berikut. Terdapat to be plus verb 3 dan kata by. Kata by ini bukan merupakan syarat yang harus ada dalam kalimat pasif. Yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Verbal sentence yang dapat dirubah ke passive voice adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Contoh dalam kalimat aktif. My parents plant some flowers. Di sini pelaku aksinya atau subjeknya adalah my parents. My parents plant some flowers. Orang tua saya menanam beberapa macam bunga. Dan ketika menjadi kalimat pasif, maka pola kalimatnya berubah. Some flowers are planted by my parents. Some flowers are planted by my parents. Dalam kalimat aktif, some flowers menjadi objek. Dan dalam kalimat pasif, some flowers
letaknya berada di depan sebagai penerima aksi. Some flowers are planted by my parents. Beberapa bunga disiram oleh orang tua saya. Karena dalam kalimat passive voice kita memerlukan kata kerja dalam bentuk kata kerja ketiga, maka kita perlu mengetahui bentuk kata kerja. Yang pertama yang disebut regular verb. Kata kerja berubah beraturan. Contoh, play, played, played. 2. Irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Contoh, write, wrote, written. Kita memerlukan rumus kata kerja ini supaya kita mengetahui apa bentuk kata kerja ketiga dari kata tersebut. Ini dia rumus passive voice dari beberapa rumus. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, simple future, future continuous, dan future perfect. Kita bisa lihat di sini simple present, rumus passive voice-nya menggunakan to be present, am, is, atau are. Ya, di sini contohnya menggunakan kata kerja create. Create itu kata kerja berubah beraturan atau regular verb. Maka bentuk ketiga dari kata kerja create adalah created. Bila kita membuat kalimat passive voice dengan menggunakan rumus simple present tense, maka akan menjadi is created atau are created. Tergantung objeknya nanti plural atau singular, tunggal atau jamak. Present continuous menjadi is being created. Berikut ini adalah perubahan subjek. Dalam aktif I, maka ketika passive menjadi me. You menjadi you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, Jack menjadi Jack atau him, May menjadi May atau her. Passive voice dengan infinitive to. Contoh, you have to be tested on your English grammar. John might be promoted next year. She wants to be invited to the party. I expect to be surprised on my birthday. You may be disappointed. Penggunaan dan contoh passive voice. Yang pertama, ketika pelaku aksi atau doer of action tidak diketahui. Contoh, my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. My money has been stolen. Uang saya telah dicuri. 2.
ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan lagi. Contoh, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Tiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Contoh, mistakes were made. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Mistakes were made. Kesalahan-kesalahan telah dibuat. 4. Ketika pelaku aksi adalah semua orang atau yang disebut people in general. Contoh, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Baik, setelah penjelasan dan rumus passive voice yang tadi telah Mem Eli berikan, telah Mem Eli tampilkan, maka harapan Mem Eli kalian bisa mengerjakan latihan soal menyusun kalimat menjadi kalimat passive voice dari mulai nomor 1 sampai nomor 15. Silakan nanti kalian kerjakan untuk latihan membuat kalimat passive voice dengan menyusun kalimat acak yang sudah Mem Eli berikan ini. Demikian yang dapat Mem Eli sampaikan materi kita tentang passive voice. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan latihannya sampai selesai.